Halo anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sehat, dan salam semangat untuk kalian semua siswa-siswi kelas 9. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar materi tentang Maria Teladan Umat Beriman. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari apa saja peranan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan, di dalam karya dan juga hidup Yesus. Dan juga kita akan melihat bagaimana atau apa yang dapat kita teladani dari hidup Bunda Maria. Dan diharapkan kalian semua dapat semakin mengenal Bunda Maria dan juga dapat meneladan hidup Bunda Maria dalam hidup kalian sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa Allah senantiasa berkehendak untuk menyelamatkan semua orang dengan berbagai macam cara. Nah, tawaran karya keselamatan Allah ini menuntut manusia untuk menanggapinya dalam ketaatan iman. Nah, orang yang beriman Kristiani sejati itu berarti melalui ketaatan imannya, manusia menunjukkan dengan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada lagi sikap tawar-menawar, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Nah, sebagai orang beriman, kita juga perlu untuk meneladan Bunda Maria dalam hal ketaatan iman. Oleh karena itu, pada hari ini kita bersama-sama untuk belajar tentang materi Maria Teladan Umat Beriman. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan Bunda Maria. Tetapi di sini kita akan melihat siapa sih Bunda Maria itu. Bunda Maria adalah seorang gadis atau seorang anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yakni Anna dan Yoakim. Mereka adalah keluarga yang sederhana. Kemudian Maria adalah perawan pilihan Allah. Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Kemudian Maria menjadi perempuan yang diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya Maria menjadi ibu Yesus. Nah, itulah Bunda Maria. Kemudian bagaimana peran Maria dalam sejarah keselamatan? Awal mulanya adalah ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kisahnya ya. Jika belum, kalian bisa membuka dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pada saat itu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Kemudian malaikat Gabriel memberi salam kepada Maria dan Maria terkejut. Lalu malaikat itu mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Maria menamai anak laki-laki itu Yesus. Nah, pada saat itu tentu Maria sangat kaget dan juga terkejut. Karena pada saat itu Maria belum bersuami. Kemudian Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan aku belum bersuami?" Tetapi malaikat itu mengatakan kepada Maria tidak perlu takut bahwa Roh Kudus yang akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Dan pada saat itu juga saudara Maria yakni Elizabeth sedang mengandung.
di hari tuanya. Sedangkan Elizabeth waktu itu disebut sebagai perempuan mandul. Tetapi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, akhirnya saudara Maria, yakni Elizabeth, mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Nah, pada saat itu Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kemudian yang kedua, Maria setia mendidik dan mendampingi Yesus dalam perkembangan hidupnya. Jadi Maria tidak hanya mengandung dan melahirkan Yesus saja, tetapi dia juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk setia mendidik dan mendampingi Yesus dalam setiap hidup Yesus. Kemudian Maria turut serta dalam karya penyelamatan. Hal ini terlihat ketika kejadian atau kisah pada perkawinan di Kana. Pada saat itu ada sebuah keluarga yang membuat sebuah pesta, kemudian mereka kehabisan anggur. Kemudian Maria datang pada Yesus dan mengatakan untuk menolong keluarga itu. Tetapi pada saat itu Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba. Tetapi akhirnya pada saat itu Yesus menolong keluarga itu, dan hal itu menjadi, atau peristiwa itu menjadi salah satu awal mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yakni dalam perkawinan di Kana. Kemudian Maria dengan setia mengikuti jalan salib Yesus. Maria tidak hanya menemani dan mendampingi Yesus ketika Yesus hidup saja, tetapi Maria juga tetap setia mengikuti jalan salib Yesus, yakni ketika Yesus sengsara sampai wafat di kayu salib. Meskipun mungkin pada saat itu pasti hati Maria sangat hancur karena ini adalah salah satu cobaan terbesar di dalam hidup Maria atau terberat di dalam hidup Maria, tetapi dengan rasa kasih dan rasa percaya Maria terhadap Allah, Maria tetap mendampingi dan mengikuti Yesus dalam jalan salib Yesus. Nah, kita melihat peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus, kemudian melahirkan Yesus, merawat Yesus, serta menemani Yesus sampai karyanya hingga wafat. Nah, kita akan melihat bentuk-bentuk penghormatan umat Kristiani kepada Bunda Maria. Yang pertama, doa Rosario. Tentu kalian semua sudah tidak asing lagi ya dengan doa Rosario. Tentu kalian sejak kecil sudah ikut berdoa Rosario, entah berdoa secara pribadi, dalam keluarga, di gereja, di lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, novena 3 Salam Maria. Nah, ini juga adalah doa yang sering dilakukan sebagai bentuk penghormatan umat Kristiani kepada Bunda Maria. Bu Emil juga sering mendoakan novena 3 Salam Maria ini, terutama ketika sudah merasa hampir putus asa. Kemudian Bu Emil berdoa novena 3 Salam Maria, meminta pertolongan Bunda Maria, dan puji Tuhan ketika Bu Emil meminta atau memohon kepada Bunda Maria dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Bu Emil, semuanya dapat terjawab dan dibantu oleh Bunda Maria. Maka kalian juga harus berdoa novena 3 Salam Maria, supaya kalian juga semakin dekat dengan Bunda Maria dan semakin memiliki rasa untuk menghormati Bunda Maria lebih dalam lagi. Kemudian ziarah ke Gua Maria. Nah, ini pasti kalian semua sudah pernah mengikuti ziarah ke Gua Maria. Bu Emil juga sudah sering
ikut ziarah ke Gua Maria sejak kecil sampai dewasa saat ini. Nah, mungkin orang-orang banyak yang mengatakan bahwa orang Katolik menyembah patung karena ada patung Bunda Maria. Nah, sebenarnya umat Kristiani itu tidak menyembah patung, tetapi patung Bunda Maria itu menjadi sebuah simbol bagi umat Kristiani. Nah, di dalam foto ini adalah Gua Maria dekat rumah Bu Emil yang ada di rumah retret Nyesonando milik suster-suster Hati Kudus yang ada di Lampung. Nah, kita akan melihat keteladanan Bunda Maria. Yang pertama, suci dan rendah hati. Imannya yang kuat kepada Allah, taat pada kehendak Allah. Nah, ketiga hal ini ditunjukkan oleh Bunda Maria dengan menanggapi kehendak Allah ketika Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Bunda Maria menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Bunda Maria percaya bahwa Yesus akan menjadi sejarah keselamatan bagi umat manusia. Dan Bunda Maria menjadi perantara supaya kita juga sampai kepada Yesus. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi berbagai peristiwa. Nah, contoh peristiwa yang dialami oleh Bunda Maria adalah ketika Yusuf dan Maria kehilangan Yesus selama berhari-hari. Kemudian Yesus baru diketemukan oleh Yusuf dan Maria di Bait Allah. Dan pada saat itu Maria mengatakan kepada Yesus, "Mengapa engkau melakukan ini kepadaku?" Tetapi pada saat itu Yesus justru mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku memang harus ada di rumah Bapakku?" Nah, ketika itu Maria tidak marah, tetapi menyimpan segala perkara di dalam hatinya sendiri. Itu adalah bentuk kesabaran Bunda Maria. Mungkin kalau orang tua kalian kehilangan kalian, orang tua kalian akan ngomel-ngomel begitu ya ketika bertemu kalian, atau akan marah dan lain sebagainya. Tetapi Bunda Maria justru tetap sabar dan menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya sendiri. Kemudian yang kelima, setia menemani seluruh perjalanan hidup Yesus. Jadi Bunda Maria tidak hanya mendampingi Yesus ketika Yesus kecil, remaja, hingga dewasa, tetapi juga Bunda Maria menemani Yesus dalam perjalanan Yesus mulai dari karya sampai wafat Yesus di kayu salib. Dan mungkin itu adalah hal terberat yang harus dialami oleh Bunda Maria, yakni ketika Yesus harus wafat di kayu salib, ia harus merelakan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, keteladanan Bunda Maria yang juga dapat kalian petik atau kalian teladani adalah menyerahkan diri secara total pada kehendak Allah. Jadi percaya bahwa Allah akan memberkati hidup kalian sama seperti Maria yang memiliki iman yang kuat, kemudian taat kepada kehendak Allah, hingga pada akhirnya Maria menyerahkan dirinya secara total. Nah, maka anak-anak, melalui materi tentang Maria, teladan umat beriman ini, diharapkan kalian dapat meneladan Bunda Maria dengan aksi-aksi yang nyata atau dengan hal-hal yang konkret, yaitu rajin berdoa rosario setiap hari. Nah, apalagi sekarang sudah mau masuk bulan Oktober, yakni bulan rosario. Hendaklah kalian untuk rajin berdoa rosario setiap hari, meluangkan waktu untuk Bunda Maria. Kemudian kalian bisa sabar dalam segala perkara, kemudian taat pada kehendak Allah dan baik hati. Kalian mau menolong orang, mau menolong sesama yang menderita, disingkirkan, dan lain sebagainya, sebagai bentuk kasih
kepada sesama, sama seperti Bunda Maria yang mengasihi kalian. Nah, baik anak-anak, materi tentang Maria teladan umat beriman sudah selesai. Semoga apa yang sudah Bu Emil jelaskan bisa memberikan pemahaman yang baru bagi kalian. Selamat belajar untuk kalian semua. Semoga kalian dapat meneladan hidup Bunda Maria dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa pada pertemuan materi selanjutnya dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.